supaya nanti terhindar dari kerusakan berat untuk berikutnya ya. Perawatan rutin secara ideal. Kapnya. Yang akan saya bahas adalah L5228 karena stoknya ini bosku ya. Oli mesin sama filternya itu idealnya adalah berbarengan di 200 jam. Untuk penampung oli mesinnya itu di sini, untuk pengetapan ataupun mengeluarkan oli mesinnya itu di sini. Di bawah. Ini ya? Iya, ini. Untuk mesinnya sendiri ada di sini. Kita buka saja ya. Untuk filternya sendiri ada di sampingnya di sini. Mengecek oli mesin. Takaran yang pas ini ada 2 garis ya. Ketika pas itu di garis yang kedua di atas ini. Yang pas, dan untuk kapasitasnya sendiri itu 7,6 liter. Berikutnya ada filter solar mas ya. Oke, untuk saran dari pabrikan itu setiap 300 jam. Akan tetapi ketika si mesin itu sudah berebut, ganti saja tidak masalah ketika sebelum 300 jam. Soalnya kita tidak tahu bentuk solar itu gimana, entah itu bersih ataupun tidak. Kita ke filter hidrolis. Untuk filter hidrolis sendiri itu posisinya ada di sini, di samping ataupun gandeng sama transmisi. Di bawah dudukan operator. Saran pabrikan sendiri itu setiap 400 jam. Ya idealnya diganti dengan berbarengan dengan oli transmisinya juga. Untuk berikutnya yaitu adalah oli transmisi dan hidrolik. Untuk tempat pengetapan itu ada di bawah sini. Nah ini di bawah dudukan operator warna merah. Oke. Ini tempat untuk mengisi oli hidrolis dan transmisi. Dudukannya ini tinggal diangkat aja. Oke. Nah, tempatnya emang tersembunyi. Jadi tempatnya di sini. Oke. Nah, ini dia. Untuk pengecekan pasnya itu sama dengan oli mesin. Di atas garis ini, yang garis kedua. Bukan garis pertama ya, yang garis kedua. Untuk total kapasitasnya sendiri itu sekitaran 40 liter. Namanya coolant atau biasa orang menyebut itu air radiator. Kapnya. Tapan atau pembuangannya itu di bawah sini, di bawah pas radiatornya. Untuk misalnya di atas ini, kita tinggal buka aja. Jangan posisi panas untuk membuka, nanti bisa muncrat ke wajah sendiri. Untuk takarannya sendiri itu sekitaran 7 liter. Kalau untuk anjurannya itu ketika di radiator ini ada masalah saja. Ketika tidak ada masalah, cukup ditambahi di sini aja. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini namanya reservoir. Untuk panduannya ini ada garisnya di garis ini ya, untuk fullnya jangan sampai di atasnya ini. Soalnya kenapa, nanti si reservoir ini ataupun air radiator di dalamnya ini tidak bisa bernafas. Untuk saran pabrikan itu oli rotari ini diganti setiap 300 jam. Nah untuk olinya sendiri ini berbeda. Olinya itu pakai yang kekentalan 80/90 atau biasa dipakai itu untuk transmisi gardennya mobil. Di sini ini tempatnya pengisian ya. Nah, hampir sama juga seperti yang lain, itu ada garisnya, cuman ini cuma satu. Jadi di garis ini saja untuk kapasitas takarannya. Oke. Dan untuk takarannya sendiri itu sekitaran 1,2 liter. Oke. Nah, untuk pengetapannya ini maaf ada di bawah sini ya. Pengetapannya di bawahnya ini box ini ya. Iya, di bawahnya box ini. Oke. Samping sama pakai oli 80/90. Untuk kapasitasnya sendiri sama 1,2 liter. Ini untuk tempat pengisiannya, dan ini untuk tempat ngecek. Apabila oli itu sudah pas, nanti di sini keluar olinya. Nah, untuk pengetapannya sendiri itu ada di bawah sini. Mohon maaf, di bawah sini. Nah, untuk pengetapannya atau pembuangan olinya ada di sini. Ini sama juga 80/90, cuman ini kapasitasnya cuman sangat dikit, 0,07 liter. Untuk tempat pengisiannya ada di sini, pembuangannya di sini. Untuk pengecekannya sendiri itu diusahakan pakai takaran saja, soalnya tidak ada tempat pengecekannya. Untuk teman-teman ya, semoga bermanfaat terkait masalah pembelian unit ya, traktor ataupun combine harvester, juga nanti bisa langsung japri ke saya bosku ya. Nah, oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos.